100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel Siro 101. Saya doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Di video kali ini, kita masih bakal ngelanjutin pembahasan light novel Mahoka volume 21 dan kita udah masuk ke video pembahasan part kelima. Dan sebelum kita lanjut ke inti video, seperti biasa kita akan sedikit recall tentang apa aja yang udah terjadi di video part 4 kemarin. Di video part 4 kemarin, kita udah ngebahas tentang 3 momen penting yang terjadi di volume 21. Yang pertama, pembahasan tentang Erika yang mulai mengangkat Saburo sebagai muridnya. Kedua, ada juga pembahasan tentang Tatsuya dan Miyuki yang diundang oleh Katsuto Jumonji untuk menghadiri acara perkumpulan para penyihir muda dari klan-klan Numbers. Dan yang terakhir, kita juga ngebahas tentang Kokonoe Yakumo yang menasihati Tatsuya perihal suatu bahaya yang akan mengganggu kehidupan dan ketenangan Tatsuya. Well, singkatnya kalau kalian lupa lagi, silakan tonton aja lah video sebelumnya ya. Oke, setelah kita selesai recall, sekarang kita akan langsung cus ke pembahasan inti dari volume 21 part kelima. Pada hari Selasa sore, bertepatan dengan tanggal 9 April tahun 2097, Katsuto Jumonji yang saat itu baru pulang dari Universitas Sihir kedatangan seorang tamu. Ternyata tamu itu adalah Tsukasa Toyama dari klan Toyama. Toyama Tsukasa ini digambarkan sebagai sosok wanita dewasa berusia 24 tahun dengan wajah yang penuh misteri dan susah ditebak. Sekedar informasi, klan Toyama ini adalah salah satu klan Numbers yang tergabung dalam 18 Assistant Houses atau 18 keluarga pengganti, dan mereka juga merupakan salah satu klan yang tergabung dalam Laboratorium 10. Jadi, karena klan Toyama ini tergabung dalam Laboratorium 10, klan Toyama menyandang angka 10 di nama keluarganya seperti halnya klan Jumonji. Singkat cerita, Katsuto dan Tsukasa pun mulai berbincang-bincang. Katsuto menanyakan maksud dari kedatangan Tsukasa ke kediaman klan Jumonji. Tsukasa kemudian menjawab bahwa dia datang ke kediaman klan Jumonji dengan maksud untuk meminta maaf kepada Katsuto karena klan Toyama tidak akan bisa memenuhi undangan Katsuto untuk menghadiri acara pertemuan para penyihir muda dikarenakan sebuah urusan. Urusan yang dimaksud sama Tsukasa di sini adalah urusan yang menyangkut tugas dari keluarga Toyama. Perlu kalian tahu, klan Toyama ini adalah klan yang dikenal dengan julukan dinding pertahanan terakhir pemerintah. Klan Toyama mendapatkan julukan ini karena para penyihir dari klan Toyama sudah dikenal sebagai klan yang selalu melindungi dan menjadi bodyguard khusus untuk orang-orang yang memiliki pangkat tinggi di pemerintahan Jepang, baik itu para pejabat tinggi kemiliteran maupun para pejabat publik. Dan saking eksklusifnya klan Toyama, para penyihir dari klan Toyama ini hanya diwajibkan untuk melindungi para pejabat tinggi saja. Dan para penyihir dari klan Toyama, mereka dibebaskan dari tugas untuk melindungi warga sipil. Padahal, melindungi warga sipil itu adalah tugas atau kewajiban utama dari setiap klan Numbers. Selain punya kewajiban untuk melindungi para pejabat pemerintahan, para penyihir dari klan Toyama ini juga berkewajiban untuk melindungi fungsi dari pemerintahan itu sendiri. Maksudnya, klan Toyama ini gak hanya bertugas sebagai bodyguard doang, tapi mereka juga harus mencegah segala bentuk upaya yang akan mengancam kestabilan fungsi pemerintahan. Makanya, kebanyakan orang-orang dari klan Toyama ini gak hanya terampil dengan sihir-sihir pelindung, tapi mereka juga punya skill yang mumpuni untuk menjadi seorang intel atau mata-mata demi mengumpulkan informasi-informasi tentang segala hal yang sekiranya akan membahayakan kestabilan di tubuh pemerintahan Jepang. Oke, kembali lagi ke pertemuan Katsuto dan Tsukasa. Sekali lagi, maksud dari kedatangan Tsukasa ke kediaman klan Jumonji adalah untuk meminta maaf kepada Katsuto karena klan Toyama gak bisa mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri acara perkumpulan penyihir muda tadi. Katsuto pun mau gak mau mengizinkan klan Toyama untuk tidak ikut hadir, mengingat ada juga beberapa klan-klan dari 18 Assistant Houses yang juga berhalangan hadir karena tugas dari kemiliteran. Akan tetapi, Katsuto di sini merasakan ada keanehan dengan kedatangan Tsukasa. Soalnya, hampir semua klan yang izin untuk absen karena keperluan tugas itu hanya mengirimi Katsuto surat pemberitahuan aja, dan gak ada satupun dari mereka yang datang ke kediaman klan Jumonji hanya untuk membahas izin absen. Tapi saat ini, Tsukasa malah datang langsung ke rumah Katsuto
dan gak ngirimin surat pemberitahuan seperti klan-klan lainnya yang izin untuk absen. Katsuto menyangka pasti ada hal lain yang menjadi alasan dibalik kedatangan Tsukasa ke kediaman klan Jumonji. Dan ketika pembicaraan tentang izin untuk absen selesai, Tsukasa memulai pembicaraan lagi. Dan kali ini, Tsukasa tiba-tiba bertanya kepada Katsuto perihal seperti apa sosok Tatsuya dan Miyuki. Tsukasa tahu bahwa Katsuto sudah mengenal Tatsuya dan Miyuki karena mereka berdua adalah adik kelas Katsuto di SMA 1. Katsuto akhirnya sadar bahwa tujuan utama Tsukasa datang ke rumahnya itu adalah untuk mendapatkan informasi perihal Tatsuya dan Miyuki. Pada awalnya, Katsuto merasa ragu untuk memberitahu Tsukasa perihal Tatsuya dan Miyuki. Tapi karena Tsukasa terus mendesak, Katsuto mau gak mau harus menjawab pertanyaan dari Tsukasa ini. Katsuto ngejawab bahwa dia gak tahu apa-apa soal Miyuki karena dia gak terlalu akrab sama Miyuki ketika masih di SMA 1. Tapi kalau soal Tatsuya, Katsuto berpendapat bahwa Tatsuya itu adalah orang yang tegas dan simpel. Maksud tegas dan simpel di sini adalah misalkan kalau Tatsuya beraliansi atau menjalin hubungan dengan seseorang atau sebuah kelompok, Tatsuya sudah dipastikan tidak akan pernah mengkhianati orang atau kelompok tersebut. Tapi kalau sampai Tatsuya itu dikhianati, maka Tatsuya akan membalas dengan pengkhianatan yang lebih kejam. Mendengar penjabaran dari Katsuto, Tsukasa kemudian bertanya kepada Katsuto, kalau misalkan Tatsuya dikhianati oleh pihak kemiliteran, apakah Tatsuya bakal menyerang balik kemiliteran dengan pengkhianatan juga? Katsuto ngejawab bahwa Tatsuya gak bakal sebodoh itu untuk ngelakuin pengkhianatan. Karena bagaimanapun keadaannya, seorang penyihir bahkan dari klan Yotsuba sekalipun tidak bisa mengabaikan perlindungan negara. Tatsuya mungkin aja tidak bisa setia kepada para pejabat, baik itu dari pemerintah ataupun militer, tapi Katsuto yakin bahwa Tatsuya pasti memiliki kesetiaan terhadap negara. Tsukasa kemudian mengangguk sambil menyimpulkan bahwa Tatsuya ada kemungkinan akan berkhianat terhadap para pejabat tinggi. Mendengar perkataan Tsukasa, Katsuto langsung memasang wajah curiga kepada Tsukasa seolah-olah Tsukasa akan merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Tatsuya dan Miyuki. Tapi kemudian, Tsukasa menenangkan Katsuto bahwa dia tidak akan berbuat apa-apa terhadap Tatsuya dan Miyuki. Meskipun begitu, Katsuto tetap merasa ragu dengan perkataan Tsukasa. Tapi apa dikata, Katsuto hanya bisa pasrah karena dia tidak tahu menahu tentang apa yang sedang Tsukasa rencanakan. Setelah pembicaraan selesai, Tsukasa pun pamit undur diri dari hadapan Katsuto. Nah, di sini sebagian dari kalian mungkin udah ada yang sadar ya, bahwa percakapan antara Tsukasa sama Katsuto ini masih memiliki hubungan yang erat dengan pembahasan kita kemarin tentang alasan kenapa Kazama berusaha menjauhkan diri dari Tatsuya. Tapi kalau buat kalian yang masih belum tahu atau belum sadar, ya nanti juga kalian bakal tahu sendirilah ya. Oke, dari Jepang sekarang kita akan pindah ke USNA. Di video pembahasan volume 21 part 1, kalau kalian ingat, di video itu, saya pernah ngebahas perihal kekacauan-kekacauan yang terjadi di berbagai belahan dunia pasca tragedi genosida yang dilakukan oleh pemerintah Brazil terhadap para gerilyawan dengan menggunakan sihir tingkat strategis Synchronized Linear Fusion. Dan salah satu dari kekacauan itu ada yang terjadi di USNA, tepatnya di Meksiko Utara. Kekacauan di Meksiko Utara ini disebabkan oleh bentrokan antara kelompok penyihir yang bernama Wizguard dengan para demonstran yang terdiri dari masyarakat anti penyihir yang bersekongkol dengan aparat keamanan. Nah, untuk mengatasi kekacauan ini, pihak USNA mengirimkan para anggota STARS, termasuk Komandan STARS Anji Sirius, ke lokasi konflik untuk menertibkan keadaan. Dan kekacauan di Meksiko Utara ini ternyata baru bisa diterbitkan setelah 1 minggu lamanya. Dan Lina, yang juga ikut serta dalam misi ini, baru bisa pulang ke markas pada tanggal 10 April tahun 2097 setelah 1 minggu bertugas. Lina di sini benar-benar udah sangat kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Setelah pulang ke markas, Lina cepat-cepat ingin segera menemui Sylvia untuk ngobrol-ngobrol sekaligus melepas stres. Perlu kalian tahu, Lina sudah menganggap Sylvia sebagai kakaknya sendiri, dan Lina sangat menghormati Sylvia meskipun perbedaan pangkat antara mereka berdua itu terlampau jauh. Ketika Lina masuk ke kamar Sylvia, Lina terkejut ketika melihat Sylvia yang sudah berpakaian rapi dengan jas formal, seolah-olah ingin melaksanakan tugas resmi. Dan benar aja,
Setelah Lina tanya-tanya, ternyata Sylvia telah mendapatkan perintah dari divisi Intel USNA untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Mungkin kalau di dunia nyata, divisi Intel USNA ini mirip-mirip kayak CIA-nya Amerika Serikat lah ya. Nah, misi yang didapatkan Sylvia dari divisi Intel USNA ini adalah misi untuk kembali melanjutkan pencarian penyihir tingkat strategis Jepang yang sudah menyebabkan terjadinya peristiwa Scorched Halloween. Jadi, misi pencarian penyihir strategis yang ada di Arc Visitors atau di anime season 2 itu dilanjutin lagi di volume 21. Perlu kalian tahu, meskipun misi pencarian ini sempat diberhentiin setelah masalah Parasite selesai, pihak USNA itu tidak serta-merta melupakan sang penyihir strategis yang sedang disembunyikan oleh Jepang ini. Nah, alasan utama kenapa pihak USNA melanjutkan misi ini lagi itu masih memiliki sangkut paut dengan tragedi yang terjadi di Brazil. Setelah tragedi yang terjadi di Brazil, pihak USNA jadi semakin takut dengan sosok penyihir strategis rahasia yang disembunyikan oleh Jepang. Ini dikarenakan pihak USNA merasa khawatir kalau suatu saat mereka akan dibombardir oleh penyihir strategis rahasia milik Jepang ini dan mengalami nasib yang sama seperti para gerilyawan yang telah dibombardir tanpa ampun oleh pemerintah Brazil. Loh, kenapa pihak USNA harus khawatir? Emangnya pihak USNA punya masalah sama Jepang? Nah, perlu kalian tahu, meskipun Jepang dan USNA sudah menjalin hubungan persahabatan secara tertulis, tapi sebenarnya USNA dan Jepang ini masih terlibat suatu konflik perebutan wilayah di sekitar Samudra Pasifik. Makanya, USNA khawatir kalau sampai mereka menyinggung perasaan pemerintah Jepang, mereka takut bakal dibombardir oleh pihak Jepang dengan sihir The Great Bomb. Nah, akibat kepanikan dari pihak USNA inilah, misi pencarian penyihir strategis rahasia Jepang kembali dilanjutkan. Oh iya, by the way, pihak USNA gak nyebut sihir Tatsuya itu dengan nama Material Burst ya. Tapi mereka nyebut sihir penghancur Tatsuya ini sebagai The Great Bomb. Akan tetapi, pada misi kali ini, pihak divisi Intel USNA hanya mengirimkan para penyihir STARS dari kelas planet dan kelas satelit untuk melakukan penyelidikan. Memang para penyihir dari kelas planet dan kelas satelit ini adalah para penyihir yang memang punya skill-skill khusus untuk misi pengintaian, mata-mata, dan pengumpulan informasi, terutama penyihir kelas planet seperti Sylvia. Tapi masalahnya, meskipun mereka punya skill hebat untuk menjadi seorang intel atau seorang mata-mata, tapi kemampuan bertarung mereka itu tidak begitu hebat. Makanya ini yang menjadi masalah. Perlu kalian tahu, di dalam organisasi STARS, terdapat 5 kelas atau tingkatan yang menentukan besar dan kecilnya kekuatan suatu unit. Di video ini saya bakal sebut secara ringkas aja. Yang pertama ada First Class Stars atau unit Stars tingkat pertama. Yang kedua ada Second Class Stars atau Stars tingkat 2. Yang ketiga ada Constellation Class atau kelas rasi bintang. Yang keempat ada Planetary Class atau kelas planet. Dan terakhir ada Satellite Class atau kelas satelit. Nah, dari peringkat 1-3, yaitu dari First Class sampai Constellation Class, para penyihir dari ketiga kelas ini atau ketiga tingkatan dari Stars ini memiliki kemampuan bertarung paling hebat di antara yang lain. Sedangkan peringkat 4 dan 5 atau kelas planet dan kelas satelit, para penyihir dari kedua tingkat ini memang hanya diisi oleh para penyihir yang memiliki kemampuan unik aja. Dan kemampuan bertarung mereka itu tidak begitu diunggulkan. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, nantinya dalam misi pencarian lanjutan kali ini, pihak divisi Intel USNA hanya akan mengirimkan penyihir STARS dari kelas planet dan kelas satelit aja. Hal inilah yang membuat Lina benar-benar khawatir. Lina khawatir sama keadaan Sylvia karena Sylvia harus pergi ke Jepang dengan squad atau unit yang tidak memiliki kemampuan bertarung mumpuni. Menurut Lina, para penyihir STARS dari kelas planet dan kelas satelit itu tidak akan bisa menandingi skill bertarung penyihir Jepang, terutama skill dari para penyihir dari Ten Master Clans. Dan jika nantinya ada bahaya yang menimpa Sylvia, Sylvia sudah dipastikan tidak akan bisa menerima bantuan yang bisa diandalkan. Lina sempat berpikir untuk pergi ke markas pusat untuk bernegosiasi supaya kepergian Sylvia ini bisa dibatalkan. Akan tetapi, Lina segera sadar bahwa protesnya ini hanya akan berakhir sia-sia dan Lina tidak akan bisa mencegah kepergian Sylvia. Meskipun begitu,
Lina tetap berusaha untuk melindungi Sylvia. Lina berpesan kepada Sylvia bahwa jika nanti ketika Sylvia sudah berada di Jepang dan mengalami kesulitan, Sylvia diizinkan untuk menggunakan nama Anji Sirius, sang komandan STARS sekaligus penyihir terkuat di USNE, untuk menolak segala perintah dari para atasan jika sekiranya perintah itu bisa membahayakan nyawanya. Sylvia pun sangat berterima kasih atas perhatian Lina ini, dan dia akan mengingat baik-baik pesan dari Lina. Dan setelah itu, Sylvia pun pamit, kemudian dia pergi untuk melaksanakan misinya. Pada hari Jumat malam, bertepatan dengan tanggal 12 April tahun 2097, Yotsuba Maya menghubungi Tatsuya dan Miyuki. Maya menelpon Tatsuya karena ingin membahas tentang beberapa hal penting. Hal penting yang pertama, seperti yang kita tahu, pada hari Minggu, tanggal 14 April tahun 2097, Tatsuya berencana untuk memenuhi undangan dari Katsuto untuk menghadiri acara perkumpulan para penyihir muda. Nah, di sini, Maya meminta Tatsuya dan Miyuki untuk datang ke kediaman utama klan Yotsuba pada hari itu juga. Ini artinya, selepas acara perkumpulan itu selesai, Tatsuya dan Miyuki harus segera berangkat ke kediaman utama klan Yotsuba pada hari itu juga. Alasan Maya manggil Tatsuya dan Miyuki ke kediaman utama klan Yotsuba itu adalah untuk meminta laporan Tatsuya perihal detail misi di Pulau Saikasin yang sudah sempat kita singgung di volume 20. Selain itu, Tatsuya juga diminta untuk ngelaporin segala hasil diskusi dari acara perkumpulan para penyihir muda yang akan digelar pada hari Minggu tadi. Setelah Maya selesai membahas perihal laporan, Maya langsung beranjak ke topik pembicaraan lain. Kali ini, tanpa bertele-tele, Maya langsung memberi tugas baru atau pekerjaan baru untuk Tatsuya. Tugas atau pekerjaan baru dari Maya kali ini adalah Tatsuya harus pergi ke Hokkaido untuk membantu Batalion Sihir 101 yang saat itu sedang bertempur dengan Uni Soviet baru. Maya yakin bahwa Uni Soviet baru akan menggunakan sihir tingkat strategis Tuman Bomba untuk membombardir pasukan Batalion Sihir 101. Di sini bukan berarti Maya peduli sama orang-orang dari Batalion Sihir 101 ya, bukan. Cuma di sini Yotsuba Maya sama sponsor utama klan Yotsuba, si Todo Aoba, tidak ingin ada orang asing yang menginjakan tanah mereka ke wilayah Jepang. Makanya Maya memerintahkan Tatsuya untuk membantu Batalion Sihir 101. Selain itu, Maya juga udah memperkirakan bahwa sihir Tuman Bomba yang akan digunakan oleh Uni Soviet baru di Hokkaido nanti adalah sihir Tuman Bomba yang jauh lebih kuat dari sihir Tuman Bomba yang sempat menyerang Ichijogoki di perairan Sado. Tatsuya bertanya ke Maya, apakah dia perlu mengaktifkan sihir Material Burst terlebih dahulu supaya bisa mencegah Uni Soviet baru mengaktifkan sihir Tuman Bomba. Di sini sebenarnya Tatsuya merasa kurang setuju gitu jika dirinya diperintahkan untuk mengaktifkan sihir Material Burst. Mengingat jika sihir Material Burst diaktifkan di tengah medan pertempuran, para pasukan dari Batalion Sihir 101 juga akan ikut terkena dampak dari sihir Material Burst Tatsuya. Nah, Maya menenangkan Tatsuya bahwa pihak kemiliteran Jepang tidak minta Tatsuya untuk mengaktifkan sihir Material Burst. Tapi kemungkinan besar pihak kemiliteran akan meminta Tatsuya untuk membantu Batalion Sihir 101 dengan sihir-sihir tipe jarak jauh, baik itu memusnahkan pasukan musuh dengan sihir Mist Dispersal atau membatalkan segala sihir musuh dengan Gram Dispersal, termasuk membatalkan aktivasi sihir Tuman Bomba. Tatsuya kemudian bertanya lagi ke Maya, apakah Maya ini benar-benar merintahin Tatsuya supaya Tatsuya bisa ngebatalin aktivasi sihir Tuman Bomba? Soalnya bagi Tatsuya sekalipun, meskipun dia tahu cara kerja dari sihir Tuman Bomba, tapi Tatsuya sama sekali gak tahu teknis-teknis di balik terciptanya sihir Tuman Bomba. Maya ngejawab sambil tersenyum bahwa itulah tujuan kenapa Maya ingin mengirim Tatsuya ke Hokkaido. Maya ingin Tatsuya menyelidiki dan membongkar cara kerja dari sihir Tuman Bomba dengan melihat dengan mata kepala Tatsuya sendiri secara langsung di pertempuran nanti. Nah, meskipun ini bisa dibilang tugas berat, Maya gak menuntut Tatsuya untuk bisa tahu seluruh rahasia dari teknis-teknis di balik terciptanya sihir Tuman Bomba. Yang penting, asalkan Tatsuya bisa membawa beberapa informasi penting, meskipun tidak secara keseluruhan, itu sudah cukup bagi Maya. Tatsuya pun mengerti dengan seluruh tugasnya, dan dia akan melaksanakan perintah Maya. Dan setelah itu, telepon antara Maya dengan Tatsuya pun berakhir.
Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sekarang kita akan masuk ke sesi saweria. Yang pertama ada dari penyawer setia Muhammad Ragil. Nyawer 2 kali nih si Muhammad Ragil. Malam bang, sukses selalu bang. Pembahasan lu paling the best lah pokoknya. Ditunggu update-nya lagi bang. Terus ada lagi, malam bang, lu tinggal di Jakarta Pusat ya bang. By the way, gua di Jakarta Barat kalau ada waktu ketemuan buat bahas light novel Mahoka. Wak. Oke, by the way, makasih banyak bro udah setia nyawer. Dan makasih juga buat doanya. Atas dasar apa Anda nyangka saya orang Jakarta Pusat? Saya bukan orang Jakarta Pusat kok, tapi saya asli orang Sunda, asli Tasik. Ya. Mungkin saya perlu nih bikin Discord kali ya, supaya bisa ngobrol-ngobrol lebih enak sama kalian. Tapi ya, sayanya juga gak tahu menau tentang cara ngelola Discord gitu, dan jarang juga pakai Discord. Well, ntar lah saya pikirin lagi lah gimana enaknya. Next ada dari Bobby Kurniawan. Halo warga YouTube. Halo bro. By the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Dan terakhir ada dari How. Bang Siro, di PC main game apa? Di HP main game apa? Oke, sebelumnya makasih banyak bro buat sawerannya. Kalau di HP, dari dulu saya jarang banget sih main game yang sifatnya kompetitif. Selain sayanya yang gak suka kalah, skill sayanya juga masih noob gitu. Jadi saya gak pernah tuh main kayak Mobile Legends, AoV, PUBG, dan lain sebagainya. Saya gak pernah main itu. Mungkin satu-satunya game kompetitif yang pernah saya mainin itu Yu-Gi-Oh! Duel Links. Tapi sekarang udah pensi juga. Jadi kalau sekarang mah saya cuma main game-game yang single player gitu. Atau game gacha kayak Arknights gitu. Dulu sempet juga main FGO. Tapi udah lama juga saya pensi. Karena ya males farmingnya gitu. Gak bisa battle otomatis kayak Arknights. Terus kalau di PC gak ada game sama sekali ya kalau di PC. Soalnya jarang juga sih buka PC atau laptop. Paling-paling buka laptop cuma buat ngerjain tugas, nonton, ngetik naskah Mahoka, terus buat ngedit-ngedit video, udah deh, gitu doang. Jadi intinya saya jarang lah main game di PC. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian-kalian yang udah setia donasi, dan kalian-kalian juga yang udah setia nonton sampai habis. Buat kalian yang pengen ikutan donasi, bisa langsung cus ke link yang udah saya sediain di deskripsi atau di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya.